Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Berikut adalah promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Anda bisa lihat, kalau Anda korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua. Korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, Anda bisa ngambil promo ketiga, korupsi 75 triliun, maka Anda dipenjara selama 1,625 tahun. Kalau ini pun masih dianggap terlalu berat, Anda bisa ambil promo 4 ya. Korupsi di harga 37,5 triliun, maka Anda akan dipenjara selama 0,81 tahun atau 8 bulan. Ini kalau masih dirasa berat, Anda bisa ambil promo ini. Nyolong uang negara 18,7 triliun, dan Anda akan dihukum selama 0,406 tahun atau selama 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Nah, ini silakan disimak, ini promo akhir tahun daftar harga korupsi maling beserta hukuman penjara. Mumpung murah Grek. Ayo teruntuk para pejabat ya, silahkan korupsi, ini promo akhir tahun. Terima kasih. Demikian netizen berita hari ini. Kepada seluruh TV swasta, kepada seluruh platform di TikTok, di YouTube gitu ya. Ini gue mau minta tolong banget sama lo pada untuk tidak lagi bekerja sama dengan seorang wanita yang dimana suaminya itu korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Kenapa gue minta? Karena ini adalah contoh konkret bahwa moralitas kita dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu seburuk itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita diemin nih mereka beredar di mana-mana, lu bayangin cuy, anak-anak kita apa nggak mikir? Buset, bisa juga nih kali gue korupsi 300 triliun aja dihukumnya cuma 6,5 tahun penjara, didendanya 1 M doang. Udah merugikan negara, didendanya 1 M doang. Kita telat bayar pajak aja ya kan, pajak kita berlipat ganda. Kan jatuhnya sama tuh kan, merugikan negara. Lu bayangin. Ini merugikan negara hampir 300 triliun, hukumannya cuma 1 M. Masya Allah, kagak ada itu. Dimiskinkannya tuh tidak ada gitu. Oke lah, fine, misalnya perampasan aset tidak ada gitu kan. Tapi paling tidak dendanya jangan segitu dong pak. Dendanya 500 triliun pak, kalau bisa dibayarkan segera. Atau kalau dia nggak melakukan hal itu, hukumannya bisa ditambah lebih berat kan gitu. Buat apa gembar-gembor dari kemarin kasus korupsi di mana-mana ditangkap-tangkepin, tapi ketika kita finalnya kita tahu hukumannya senyaman itu hidupnya, bahkan keluar dari pengadilan masih ganteng. Keluar dari pengadilan masih ganteng, masya Allah, masih cantik, masih bisa pakai make up lu, masya Allah. Moralitas lu di mana? Astagfirullah. Sedih banget gue, asli. Nggak usah deh lu ngata-ngatain SDM rendah di Indonesia. Kalau hal kayak begini aja masih didiamkan dan masih dianggap normal, dan masih bisa menuntut hal untuk dikurangi lagi, itu dia punya hukuman penjaranya.
Ya Allah, Tuhan, lo kebayang kagak yang jadi maling sendal pada gondok-gondok semua itu gue timbang maling sendal di masjid aja digebugin sampai babak belur lah ini. Maling uang negara dihukumnya cuma 6,5 tahun, gokil. Big applause for every one of you who did this. Ngomong-ngomong soal Harvey Muiz nih ya, di Penjerong 6 tahun 6 bulan, denda 1M, ganti kerugian negara 210 miliar nih ya. Kata gue nggak sekalian aja dibebasin, nggak sekalian aja dimaafin gitu, ya kan? Kan kita bukan Tuhan, kita dilarang untuk menghakimi manusia dong. Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan kan? Nggak sekalian aja dibebasin gitu kata gue. Dia lah, kata gue mendingan dimaafin aja, namanya manusia. Kali aja dia lagi hilap ya kan? Sekarang lo pada tahu kan kenapa hukum di dunia itu tidak adil? Karena hukuman yang adil itu hanya ada di akhirat. Ya gue juga belum tahu sih di akhirat itu seadil apa gitu ya. Karena kan saya belum pernah metong, say. Ini kalau hukum cuman perkara karena berkelakuan sopan dan sudah berkeluarga, apa gunanya ada hukum? Semua orang akan menjadi baik dan akan menjadi sopan ketika dia benar-benar bersalah. Cuman di Indonesia cuy ya, ketika ada koruptor ketekong, say, depan kamera wartawan tuh masih bisa dada-dada, ngasih sarang heel, bisa senyum sayang, ya. Bingung gue juga. Terus kata lawyernya, kata kuasa hukumnya Harvey Muiz nih, katanya masih belum puas sama hasilnya. Lu belum puas apa? Maunya diapain? Dibebasin? Mau seumur hidup hukumannya? Ini kurang puasnya apa nih? Notabene-nya konotasinya apa nih? Ini menjurus ke kurang berat hukumannya atau hukumannya masih terlalu berat dengan 6 tahun 6 bulan denda 1 miliar tuh masih keberatan gitu. Udah kata gue bebasin aja sekalian, maafin, namanya manusia hilap. Deh, gitu kan? Kata gue mah gini ya, kalau emang mau ngasih pengurangan hukuman untuk seorang koruptor atau untuk seseorang yang memang jelas bersalah dan harus dipenjerong gitu ya, cari alasannya tuh yang lebih masuk di logika akal manusia gitu loh ya. Jangan berkelakuan baik, berkelakuan sopan, udah berkeluarga, apa sih? Lu pikir itu dulu ibu-ibu yang maling ayam terus ketekong masuk penjerong, itu dia nyolong ayam buat siapa? Ayam loh yang dicolong, ayam. Ayam berapa duit sih? Kalian bisa lihat betapa adilnya keadilan negara Republik Indonesia ini. Adil banget. Kemarin gue belanja 12-12 Natal sale aja ya di toko oren, nggak nyampe 50% amat loh diskonnya. Terus 6 tahun 6 bulan di penjerong, say, belum sama remisi. Nanti setelah diremisi apa? Bilangnya apa? Bebas bersyarat. Tiba-tiba gue udah ngeliat updatean mereka jalan-jalan lagi ke luar negeri, happy-happy, pasang pohon Natal segede bagong, semewah-mewah, hotel mewah pun kalah gitu. Pensil aja diraut, itu numbuhnya ke atas bukan ke bawah. Katanya pemerintah mau bebenah. Apanya yang dibenahin? Kocak. Mereka berdua sama-sama maling. Yang satu maling motor senilai puluhan juta rupiah yang hanya merugikan perorangan. Yang satu maling duit senilai 271 triliun yang merugikan negara. Perbedaan di antara dua maling ini adalah maling motor yang hanya senilai puluhan juta dihajar sampai babak belur, bahkan kayak mumi. Tapi yang maling duit 271 triliun mukanya mulus, nggak diapa-apain. Di sini pelajaran buat masyarakat yang suka main hakim sendiri. Jangan cuma berani menghakimi masyarakat yang lemah, masyarakat kecil, di saat dia berbuat hilaf dan salah. Coba sekali-kali menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Harvey Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun
setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan duduk. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah hukuman Harvey Muiz menjadi 60 tahun penjara dan merampas seluruh hartanya, menyusul vonis hakim yang dinilai terlalu ringan dalam kasus korupsi Rp271 triliun. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan ketika seorang terdakwa korupsi Rp271 triliun hanya divonis 6,5 tahun penjara? Bagaimana perasaan Anda jika hukuman ringan ini menjadi presiden bagi kasus korupsi lainnya? Apakah hukuman yang lebih berat akan memberikan efek jera bagi para koruptor di negeri ini? Mungkinkah tindakan tegas Presiden Prabowo menjadi titik balik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Ataukah ini hanya langkah politis semata? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz telah mengguncang Indonesia. Dengan kerugian negara mencapai Rp271 triliun, banyak pihak merasa vonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar yang dijatuhkan hakim terlalu ringan. Masyarakat pun mempertanyakan, apakah hukuman ini sebanding dengan dampak yang ditimbulkan? Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal dengan sikap tegasnya terhadap korupsi, dikabarkan tidak puas dengan putusan hakim. Beliau mempertimbangkan untuk menambah hukuman Harvey Muiz menjadi 60 tahun penjara dan merampas seluruh hartanya. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi. Namun, apakah tindakan ini akan efektif dalam mencegah korupsi di masa depan? Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penegakan hukum yang konsisten dan transparan lebih penting daripada sekadar memperberat hukuman. Mereka menekankan perlunya reformasi sistem peradilan agar kasus serupa tidak terulang. Di sisi lain, keluarga Harvey Muiz, termasuk istrinya yang merupakan selebriti terkenal, Sandra Dewi, menghadapi tekanan publik yang luar biasa. Mereka harus menanggung beban sosial akibat kasus ini. Bagaimana pendapat Anda tentang dampak sosial yang dialami keluarga terdakwa korupsi? Apakah mereka layak mendapatkan simpati, atau ini konsekuensi yang harus diterima? Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan peran lembaga peradilan dalam menjatuhkan vonis yang dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan hakim? Transparansi dalam proses peradilan menjadi sorotan, dan publik menuntut agar setiap keputusan didasarkan pada keadilan yang sesungguhnya. Terlepas dari berbagai pandangan, kasus ini menjadi refleksi bagi kita semua tentang betapa pentingnya integritas dalam menjalankan amanah. Apakah dengan memperberat hukuman, korupsi dapat diberantas hingga ke akarnya? Ataukah diperlukan pendekatan lain yang lebih komprehensif? Mari diskusikan dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.